Ini ada kayak di depan saya ya Pak, ada kembang waru, ada kipo, ada lemper juga kayak gitu. Itu ada filosofi tersendiri nggak Bapak? Kalau apa makanan kuliner makanan itu ada arti di setiap bentuk maupun rasa. Ya, orang Jawa selalu memberi filosofi pada apa saja, tidak hanya makanan tapi juga berbagai hal. Dan tapi seringkali filosofi itu diletakkan kemudian, difungsikan kemudian, tidak pada saat dia membuat langsung ada filosofinya, enggak gitu. Tapi seringkali filosofi itu dikenakan kan. Filosofi itu bukan di objeknya, tetapi di cara kita melihat objek. Jadi yang memberi filosofi, nilai dari filosofi dari lemper atau kipo ini adalah bukan di objeknya, tapi orang yang menggunakannya, orang yang memanfaatkannya. Jadi kalau dia digunakan untuk tertentu, filosofinya bisa diinterpretasikan yang lain. Jadi kalau makanan itu ada yang disajikan untuk makanan sehari-hari, ada yang makanan yang disajikan untuk tamu-tamu besar, ada makanan yang digunakan untuk ritual, acara tumpengan, gerebekan, kematian dan sebagainya. Nah, ketika dia difungsikan di dalam fungsi yang berbeda-beda, maka filosofinya bisa berubah-ubah. Nah, bisa seperti misalnya yang paling itu adalah tumpeng ya. Tumpeng itu sebuah tradisi yang ada sejak zaman Hindu Buddha. Nah, kemudian golong, sego tumpeng, sego golong. Nah, itu golongan kan artinya sebagai simbol kesatuan gerak dan pikiran antara raja dan para pengikutnya. Maka itu bulatan kecil yang berupa golongan itu dipakai simbol di tubuh golong gilik gitu. Golong gilik artinya bersatunya raja dan rakyat meninggalin kaulo dan gusti. Dan kan filosofi yang dikenakan pada jenis makanan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang Jawa itu misalnya apem itu kan ya ketika dibuat ya itu pengaruh makanan yang pengaruh tadi Arab gitu. Tapi kemudian orang Jawa apem selalu dipakai untuk upacara gerbek atau idul gerbek besar maupun gerbek mulut ataupun artinya apem artinya ampunan kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia akan berarti itu pada saat dia digunakan untuk itu. Pada kesempatan yang lain apem itu kalau di Klaten itu ada upacara yang kowiyu itu menyebarkan apemnya itu dilempar-lempar dari panggung, artinya menyebarkan ampunan. Itu dilakukan biasanya setelah puasa ya. Nah itu seperti itu. Jadi orang Jawa selalu menempatkan segala sesuatu itu secara filosofis, tetapi dia nilai filosofinya tidak tunggal. Dia sangat fleksibel sesuai dengan fungsi dari benda itu difungsikan seperti apa. Maka filosofinya akan. Pertanyaan lagi dari saya, dari tata cara makan kuliner Mataram Islam, misalnya lemper, kita makannya harus kita buka tapi tidak sampai habis kayak gitu. Terus ada lagi misal ingkung, kenapa ingkung harus utuh, terus nanti makannya kita harus menyuil, mengambil, itu ada makna tersendiri nggak Bapak? Dari Nah itu masalah namanya manner ya, table manner ya sekarang. Manner, attitude, cara kita makan, cara kita sama itu juga selalu mengandung ajaran-ajaran tertentu dan itu selalu ditambahkan dalam setiap waktu. Misalnya pada masa Hindu Buddha, tumpeng itu dipakai untuk memperingati, melambangkan Meru, artinya gunung Meru yang dari kiblatnya orang Siwa untuk beribadah kepada saya. Percaya patung kosmos dan golong itu juga untuk menyimbolkan simbol-simbol tertentu dalam percayaan Siwa. Tapi setelah Islam masuk, maka dia maknanya diubah gitu. Maknanya diubah misalnya dengan
menambahkan doa-doa Islam di situ. Kemudian makna dari serangkaian jajan pasar dan dalam selamatan itu yang sebagai ritual itu akan dimaknai secara berbeda-beda. Nah, demikian juga mengapa lemper harus dibuat sedemikian rupa, dibungkus dengan daun pisang, disundui pakai hiting, lidi, kemudian cara makannya harus dikupas satu persatu. Itu bagian dari mena dan juga menyimpulkan satu filosofi tertentu. Nah, itu selalu diletakkan seperti itu. Demikian juga ketika kita misalnya orang Jawa itu kalau makan itu nggak boleh kecap sampai itu dianggap selalu kalau makan bersama orang tuanya kecap itu pasti ditampung. Kurang yang nggak boleh. Terus makanan tuh kalau orang Jawa dulu kan nggak ada kursi di bali-bali, harus silo gitu. Terus kalau makan keluarga itu nggak boleh anaknya duluan, bapaknya dulu mengambil dulu baru anaknya diminta baru. Itu manner tidak hanya dalam bagaimana memperlakukan makanan itu sendiri, tapi juga bagaimana itu memberikan ajaran-ajaran tertentu tentang kesopanan, tentang struktur sosial, tentang budaya, tentang kesopanan dan norma. Terus ada lagi kuliner Mataram yang masih kita nikmati sampai saat ini. Ada kembang waru, kipo, lemper, yang mungkin lemper ini menjadi pemeran utama kalau di mantenan ya Pak. Mesti ada lemper, itu wajib. Nah, bagaimana sih Bapak cara melestarikan kuliner Mataram agar dapat terus bertahan menghadapi pengaruh dari perkembangan kuliner asing, Bapak? Ya, saya kira dia harus lebih dikenalkan lebih luas lagi. Tidak, kalau lemper hanya diperkenalkan pada saat pernikahan di kampung-kampung di desa, tapi tidak pernah dikenalkan di kafe-kafe, ya anak milenial nggak akan mengenal makanan ini kan gitu. Apa salahnya lemper dijual di kafe bareng-bareng dengan kopi latte atau apa? Tidak masalah sebetulnya, karena sebetulnya nggak perlu malu gitu. Seolah-olah wah ini kafe, sehingga kecenderungan ngopi itu seperti seolah-olah tradisi barat yang di sini seorang merasa kalau masuk kafe merasa lebih kebaratan, lebih modern. Tapi sekarang harus dibalik. Orang yang cinta Indonesia, yang nasionalis itu adalah orang-orang yang mau memproduksinya sendiri. Jadi kenapa tidak kafe nanti juga ada hidangan asam gitu, ada rasem atau jamu yang lain, tapi dikemas dalam bentuk yang berbeda dengan tampilan yang lebih modern, tapi intinya tetap sama kan seperti itu. Jadi saya kira generasi muda ini banyak pengusaha-pengusaha muda kuliner di bidang kuliner itu jangan takut, jangan segan-segan menyisipkan menu-menu tradisional dalam di sana. Toh ketika kita kafe ternyata pisang goreng masih tetap ala aris gitu lah, nggak kalah dengan misalnya chip kentang ya, seperti itu. Jadi kita tuh nggak percaya diri aja karena menganggap ya, kita menjadi kalau makanan seperti kita menjadi menjadi tradisional gitu. Jadi kita harus berani ya menampilkan identitas kita sendiri, makanan kita sendiri agar nah dengan begitu maka dia akan lebih berkembang, lebih dikenal dengan kaum milenial, disukai dengan kaum milenial, dan juga mengangkat derajat dari makanan itu sendiri, dari yang dianggap tradisional menjadi makanan yang milenial juga gitu. Tentu saja mungkin perlu pengemasan tertentu. Buktinya sekarang justru warung-warung atau resto-resto, kafe-kafe yang memiliki karakteristik identitas kelokalan itu yang ramai ya, yang viral, yang ramai daripada yang kafe-kafe biasa yang seperti bentuk bar dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi jangan takut kalau menyebarkan, memasukkan unsur-unsur kuliner tradisional dalam